Waalaikumsalam Pak Tias. Alhamdulillah Pak, kebetulan hari ini saya sedang kosong. Jadi silahkan dengan senang hati saya akan membantu Bapak, tapi mohon maaf bila jawabannya kurang memuaskan nantinya ya Pak. Oke, baik. Perlu diketahui juga ya Pak Tias, saya itu menjabat menjadi kepala sekolah belum begitu lama. Jadi pada dasarnya ketika ada suatu kasus yang terjadi, apa yang saya lakukan untuk bisa mengidentifikasi kasus tersebut. Pertama di sini apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, saya itu mendapatkan informasi itu kan pasti laporan dari tim manajemen, di mana di sana ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan terkadang juga dari guru bimbingan konseling, juga guru-guru yang lain. Kemudian yang berikutnya itu berarti berasal dari konsumen yang berada di lingkungan saya. Siapa konsumen tersebut? Pada dasarnya adalah orang tua. Seperti itu mungkin Pak Tias jawaban dari saya. Baik, Pak Tias, pertanyaannya lumayan rumit. Karena kembali saya juga sedang belajar ya. Yang pertama Pak Tias, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya belum begitu lama. Ketika saya belum mengikuti kegiatan guru penggerak, ya, saya melakukan atau mengambil keputusan itu pertama yaitu saya dengan melakukan komunikasi secara efektif dengan rekan yang lain. Kemudian setelah itu saya mengundang para wakil kepala sekolah untuk duduk bersama. Jadi ada komunikasi, ada duduk bersama, yang kemudian saya juga akan melibatkan yayasan. Bila memang keputusan yang harus diambil itu suatu kasus yang cukup besar. Hal ini dalam melibatkan orang tua, anak didik, dan juga guru yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, saya juga di sini berusaha seminimal mungkin untuk tidak berpihak ke salah satu pihak, karena yang namanya dilema etika itu kan suatu hal yang kadang-kadang kejadiannya itu hampir selalu ada, namun kasusnya berbeda. Jadi saya biasanya menyimpulkannya harus mengambil keputusan seperti apa dilihat dari situasi dan kondisional pada saat itu. Nah, ketika saya sekarang mengikuti kegiatan calon guru penggerak, ternyata ada beberapa poin-poin yang memang saya lewati ketika itu. Nah, kalau sekarang dengan kemarin saya mengikuti itu kan ada di modul 3.1 ya, di mana kita itu bila akan mengambil keputusan ada 4 paradigma yang harus kita perhatikan, kemudian ada 3 prinsip dan 9 langkah, di mana dalam 9 langkah itu kan poin-poin ada uji legalitasnya, bagaimana benar salahnya, kemudian disitu juga menunjukkan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sekali ketika saya berada di lingkungan dengan teman-teman yang berada dalam satu kelompok CGP, ini semakin menambah wawasan saya di dunia pendidikan, terutama pada saat saya harus mengambil keputusan Pak Tias. Mungkin seperti itu. Kembali ya Pak, namanya mengambil keputusan itu sulit dan kita tidak bisa memuaskan semua pihak kan pada dasarnya, karena kita bukan aktris, bukan aktor yang harus selalu mengikuti arahan sutradara. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan selama ini adalah saya mengumpulkan bukti-bukti. Dari bukti-bukti yang ada, kita kemudian kumpulkan kembali tim dalam hal ini. Setelah itu saya juga melihat ke pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan ketika keputusan itu diambil. Jadi pada dasarnya saya tidak mau gegabah, saya langsung berkoordinasi baik dengan tim manajemen ataupun dengan yayasan. Setelah bukti-bukti ada, barulah saya akan mengambil keputusan. Dan saya usahakan keputusan itu benar-benar bisa menyenangkan orang lain, sekalipun memang belum tentu semuanya puas. Mungkin seperti itu. Jadi ada 2 poin, yaitu mengumpulkan bukti dan melihat pengalaman-pengalaman.
bukan sekolah negeri ya. Jadi induk kami itu pada dasarnya ke yayasan. Yang menjadi tolak ukur pertama itu adalah SOP atau SPK, di mana ketika kita disahkan mendapatkan GPY, di situ kan jelas SOP kita itu bagaimana. Nah, sehingga ketika ada suatu kasus dan lain sebagainya, kembalikan ke SOP itu yang pertama ya. Yang kedua pastinya komunikasi, Pak. Dengan komunikasi, insya Allah segala sesuatu bisa kita atasi. Walaupun memang dari komunikasi itu sendiri tergantung orang yang kita ajak berbicaranya itu memiliki waktu atau tidak. Karena kan semua orang ketika kita bekerja tahu waktu itu hanya 24 jam dalam sehari kan lebih. Sehingga untuk kasus-kasus yang membutuhkan waktu lama tidak mungkin juga seharian kita berada di situ ya. Kurang lebih seperti itu kita jelas. Nomor satu, ego. Menurunkan ego. Semua manusia ingin dihargai. Semua manusia ingin dilihat. Semua manusia ingin perhatikan. Nah, hal seperti itu yang menjadi poin pertama bagi saya, yaitu bagaimana kita menurunkan ego kita masing-masing. Yang kedua, kita menyamakan persepsi. Karena kita di dunia pendidikan, kita ini seorang guru yang harus berpihak kepada murid. Bagaimana caranya ego yang sudah begitu tinggi itu kita turunkan dan kita samakan persepsi. Tujuan kita di sekolah ini adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak, di mana mereka berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tertuang di dalam filosofi KHD itu sendiri ya. Kita kan harus memiliki filosofi yang di dalam itu adalah trilogi KHD itu sendiri, Pak. Salah satunya adalah menuntun murid. Nah, dengan persamaan persepsi dalam satu hal ini adalah menuntun murid, insya Allah semuanya bisa terkendali. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pemahaman. Nah, pemahaman maksudnya bagaimana? Seorang guru itu kan kalau dulu ada yang namanya digugu ditiru. Memang mungkin untuk saat ini sudah kurang relevan lagi ya Pak. Namun pada dasarnya tetap seorang guru itu adalah sosok yang harus dijadikan sebagai tauladan buat anak didiknya. Sehingga saya yakin ketika kita satu sama lain satu suara, satu ego, kemudian pemahaman yang sama, semua kasus yang ada di sekolah bisa kita selesaikan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah komunikasi, sama persepsi, menurunkan ego dan memberikan pemahaman kunci yang harus kita pegang di mana kasus itu ketika berada di dalam kita. Gitu sih mungkin Pak. Baik. Suatu permasalahan di sekolah itu biasanya tidak langsung masuk ke kepala sekolah ya Pak Tias. Biasanya dari bawah dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi yang terjadi selama ini bila ada suatu kasus itu ke wali kelas dulu. Dari wali kelas masuk ke guru BK. Dari guru BK itu nanti koordinasi dengan para waka, barulah bila memang mentok sampai ke saya. Nah, artinya ketika ada suatu kasus, pastinya saya tidak bisa langsung memutuskan. Apalagi yang ketika kasus tersebut langsung sampai kepada kepala sekolah. Kita itu tim, yang mana pasti pertanggungjawabannya itu benar-benar harus dipegang. Dan kita juga masih punya atasan, dalam hal ini adalah bidang pendidikan dan yayasan. Jadi pastilah waktu sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya tadi solusinya untuk prosedur yang dilakukan? Komunikasi kembali lagi Pak Tias. Buat komunikasi dan berkomitmen dengan diri sendiri dan juga tim bahwa setiap kasus pasti punya solusi yang dijadikan sebagai jalan. Seperti itu mungkin Pak. Baik, pastinya ada Pak faktor internal dan eksternal. Internal itu pasti datangnya dari dalam diri saya sendiri ya. Kemudian apa itu? Ya tadi itu tentang ego itu sendiri. Bagaimana rasa peduli kita dengan teman, kemudian bagaimana rasa kasihan kita dengan teman dan lain sebagainya. Kemudian kalau faktor X-nya itu sendiri atau yang ada di luar, itu bisa salah satunya adalah keluarga. Karena walau bagaimanapun juga ketika kita sudah berkeliaran di luar gitu kan, dan kita mumet dengan suatu permasalahan, biasanya yang saya lakukan adalah curhat dengan suami. Selain itu, kalau di tempat kerja, yang saya lakukan adalah saya berbicara dengan tim manajemen sana. Nah, kemudian
Apa yang saya lakukan? Pada dasarnya, apa yang saya keluhkan itu kita bahas bersama-sama. Sehingga satu sama lain ketika mau memberikan jawaban kepada yang lain, biasanya kita paham. Jadi faktor X dan faktor internal itu pasti ada ketika kita membuat suatu proses. Gitu. Pada dasarnya banyak sekali pengalaman Pak Tias, baik ketika saya sebelum mengikuti CGP ataupun ketika saya saat ini tergabung di calon guru penggerak itu sendiri. Yang pertama, ketika ada suatu kasus, gunakan kepala yang dingin. Gitu kan. Yang kedua, ketika ada suatu permasalahan, jangan dipendam. Keluarkan, komunikasikan. Dengan siapa? Tergantung merasa nyamannya kita dengan siapa berbicara. Yang berikutnya, kesampingkan ego kita. Karena suatu masalah tidak akan selesai kalau kita sama-sama tinggi egonya itu ya. Kemudian yang berikutnya, yakinlah bahwa suatu permasalahan itu ada jalan keluarnya. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, semakin dewasalah diri kita, tentunya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi cukup banyak, tapi pada dasarnya ketika kita rangkum hanya satu, ego yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak Tias, pasti bisa suatu saat berada di posisi seperti saat ini. Karena yang namanya manusia tidak mungkin berada di dalam satu tempat. Saya yakin dengan ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh, Bapak bisa menjadi orang yang menjadi corong untuk perbaikan pendidikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Paling tidak, jadilah tauladan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum.